Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan di MTKD, sehubungan yang ikut di media Zoom hanya beberapa orang, kurang lebih 5 atau 6, maka saya ingin menyampaikan ulang melalui media WhatsApp agar yang tidak sempat di Zoom bisa mendengarkan di WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pada sesi-sesi yang lalu 2 kali saya menyampaikan tentang apa itu Al-Quran dan apa itu Al-Hadis. Kemudian dilanjut kepada bahasan Al-Quran tentang penamaan Al-Quran. Kemudian sekarang apa yang disebut atau fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran selain daripada bacaan, Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, sesuatu yang dibaca. Juga at-tibyan. Kalau nama lain Al-Quran ada Al-Hadi, Al-Bayan, An-Nur, Al-Furqan. Nah, ini At-Tibyan. Apa itu At-Tibyan? Maaf, saya ulangi. Al-Quran selain disebut bacaan dan selain harus dibaca, tetapi Al-Quran juga harus dipahami dan kemudian dijadikan way of life, pandangan untuk hidup kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa harus dipahami? Kenapa harus dibaca dengan benar dan dipahami? Karena ada sebuah hadis Nabi SAW, Al-Quran bukan hanya dibaca tapi harus benar dibacanya. Hadis Nabi SAW menyampaikan, Rubba qari'in wal Quran yal'anu. Banyak atau terkadang orang-orang yang membaca Al-Quran itu bukan mendapatkan pahala, tetapi Al-Quran menyesalkannya. Bahasa saklaknya melaknatnya. Kenapa? Al-Quran hanya dibaca tetapi tidak dipahami. Al-Quran hanya sebagai hiasan. Al-Quran hanya sebagai ajang prestisius. Tidak dipahami dan kemudian untuk dijalani. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah sumber hukum dan pandangan hidup seorang mukmin dan muslim. Beberapa ayat ini menyampaikan bahwa fungsi dan tujuan Al-Quran adalah at-tibyan. Al-Hadi. Al-Hadi terlebih dahulu. Sesuai seperti apa yang disyaratkan, disyariatkan, disitir di dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana yahdi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk, lillati hiya aqwam, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus. Kenapa lebih lurus? Karena ada budaya, ada perilaku yang dijadikan budaya dan dianggap benar. Tapi Al-Quran ini bukan dianggap benar, tetapi petunjuk yang lebih benar dari kebenaran yang ada. Itu.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, maka kabar gembiralah bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui dan beramal soleh. Orang yang beriman mengetahui Al-Quran, maksud dan tujuannya, fungsi daripada Al-Quran, dan beramal soleh, mengetahui, mengamalkan dengan amal soleh. Anna lahum ajran kabira, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Itu Al-Huda, Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 89 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tibyanan sebagai penjelas, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dengan petunjuk Al-Quran, serta disertai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian dalam surat lain diterangkan, dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di dalam urusan-urusan kami, lanahdiyannahum, akan kami tunjukkan mereka, subulana, jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berusaha, berupaya untuk menjalankan, mengamalkan, mengimani Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka Allah akan memberikan jalan, yang mana jalan itu disediakan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat, beramal dengan niat dan amaliyah yang baik. Gitu. Wa amma man 'amila salihan, wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'al husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa amma man amana, dan bagi orang-orang yang adapun, wa amma, dan adapun bagi orang-orang yang beriman, wa amila salihah, dan mengamalkan amal yang baik, falahu jazaa, maka dia akan mendapatkan pahala al-husna, yang sungguh baik, sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Maaf, akan kami berikan segala sesuatu kemudahan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
Man amila salihah, barang siapa beramal saleh mengikuti ajaran Quran, min dzakarin aw unsa, baik dari kaum laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Akan berlipat ganda kebaikan yang diterima dari apa yang diperbuatnya tatkala mengikuti ajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai Al-Huda, petunjuk, At-Tibyan, memberikan penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan atas apa? Penjelasan atas orang-orang yang mengamalkan amal saleh dari apa yang dituliskan dalam Al-Quran, jazaan, pahala. Pahala yang bagaimana? Al-husna, yang baik. Kemudian akan menjadikan segala urusannya mudah. Man amila salihan, barang siapa mengamalkan amal-amal yang baik, maka Allah akan memberikan kehidupan pula, kehidupan yang baik. Dan dijadikan segala amaliyahnya mendapatkan pahala dan pahala. Maka itulah di antara fungsi daripada Al-Quran, petunjuk, penjelasan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan amaliyah seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian lanjut tentang wasiat tentang Al-Quran, pengkodifikasian atau tadwin Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran dikumpulkan? Bagaimana cara Al-Quran disusun? Siapa yang menentukan susunan-susunan ayat, surat? Maka di sini dijelaskan terlebih dahulu bahwa Al-Quran mula pertama kali dihimpun pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, buku itu tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa itu? Sesuatu yang baru, kitab Quran itu. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ada usulan dari Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pada saat itu memerintahkan kepada Zaid, sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengumpulkan catatan-catatan yang tersebar di beberapa daun, pelapa korma, tulang, kayu, banyak, sehingga dikumpulkan, disusun menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan ternyata selain Zaid yang menulis Al-Quran, ada banyak orang lain yang menulis Al-Quran dari para sahabat. Maka dikumpulkan, kemudian disusun kembali, yang tidak terpakainya dibakar. Tinggallah satu mushaf. Bagaimana bisa para sahabat menyusun mushaf seperti sekarang ini, sedangkan kita tahu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, dan Nabi mendapatkan wahyu terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tapi kenapa yang ditulis adalah surat Al-Fatihah yang pertama dan surat An-Nas yang terakhir? Maka ceritanya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masa hidupnya senantiasa mengumpulkan atau melakukan halaqah dengan para sahabat. Nabi melakukan semaan, membacakan dan para sahabat mendengarkan. Diulang dan diulang semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, antara surat Fatihah yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang setelah selesai membaca Fatihah, kemudian Rasul membaca lagi surah Fatihah, membaca lagi Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ini menandakan bahwa para sahabat tidak mengetahui konon mana akhir surat dan mana awal surat, tetapi tatkala sudah difasal, dibatasi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang tadi sebelum basmalah adalah akhir surat dan setelah basmalah adalah awal surat dari surat berikut dan berikutnya. Itu Nabi membacakan di hadapan para sahabat. Dan itu pula yang ditulis dan disusun oleh Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Tatkala Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran dan menulis ulang Al-Quran dengan sampai 4 kitab Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu yang 4 dikirimkan ke Makkah, dikirimkan ke Kufah, dikirimkan ke Basrah, dan dikirimkan ke Syria. 4 penjuru wilayah yang ada berdekatan di sekitar Jazirah Arab dikirimi Al-Quran. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, sebab di masa Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, maka ditemukanlah berbagai macam permasalahan dalam pembacaan Al-Quran. Karena tidak semua orang bisa membacanya. Kenapa? Al-Quran pada zaman Nabi SAW ditulis oleh Zaid tidak berbentuk huruf tetapi simbol-simbol. Karena belum ada huruf pada saat itu. Pada zaman Abu Bakar pun sama. Belum ada huruf, tapi masih tentang simbol-simbol. Sin juga nggak ada rege-regenya, ba nggak ada titiknya, nun nggak ada titiknya, buleneng saja begitu. Maka kemudian pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya Abul Aswad inha, wahai Abul Aswad inha. Maksudnya berikanlah bentuk ke dalam tulisan, baik susunan kalimat ataupun bentuk-bentuk huruf. Dan banyak lagi, ada lagi yang membentuk atau berinisiatif membentuk huruf. Sin ada rege-regenya, ba titik satu di bawah, fa bulat, begitu ada titik di atas, qaf. Nah, itu menurut kreativitas seni dari sebuah wilayah. Maka tatkala kita sekarang melihat ada tulisan yang berbeda, maka itulah daripada kekhasan sebuah atau suatu wilayah di sekitar Jazirah Arab. Bukan salah, tetapi memang kebiasaan dan budaya penulisan di wilayah tertentu tidak sama dengan wilayah yang lain. Nah itu, jadi pada zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran ditulis karena Al-Quran dihafal di kepala para sahabat. Pada zaman Abu Bakar Siddiq dikumpulkan itu Al-Quran. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan diperbanyak. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib kemudian diperbanyak lagi Al-Quran dan disebar. Dan akhirnya setiap wilayah mempunyai kekhasan tulisan, sehingga adalah seni kaligrafi muncul.
Dari huruf Al-Quran yang memunculkan kaligrafi, dari kalimat-kalimat Al-Quran memunculkan ilmu nahwu dan saraf, dari Al-Quran memunculkan ilmu tajwid, dari membaca Al-Quran mengumpulkan ilmu kodifikasi tentang penyusunan sebuah tulisan. Dari bacaan Al-Quran orang bisa mendalami, memahami, muncul kitab, muncul ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir. Maka itu ada setelah khalifah yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi itu kalau mau dikatakan baru itu semua, zaman Rasul tidak ada. Kalau istilah yang lainnya bid'ah. Ilmu tajwid bid'ah, ilmu nahwu saraf bid'ah, ilmu tafsir bid'ah, semua. Karena tidak ada zaman Rasulullah SAW. Apakah boleh? Nah, makanya nanti ada bahasan tentang bid'ah. Tidak sembarang memaknai kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Nah, maaf jadi lompat ke situ. Maka itulah apa yang disebut kodifikasi, pembukuan Al-Quran. Lalu ada yang disebut surah Makkiyah dan Madaniyah. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 22 bulan, 22 hari. 13 tahun di Mekah, maka surat-surat ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut ayat Makkiyah. Yang karakternya kebanyakan suratnya pendek-pendek. Dan surah wahyu yang diturunkan setelah hijrah, yaitu pada masa di Madinah, disebut surah Madaniyah. Kebanyakan karakternya panjang-panjang dan membahas tentang hukum. Maka pertemuan yang akan datang insya Allah akan membahas pokok-pokok kandungan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.